Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Pasar modal syariah ini bagian dari pasar Recording modal stopped. ya yang beroperasi berdasarkan Recording in prinsip-prinsip progress. eh, Islam. Jadi pasar ini menyediakan mekanisme dan mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan hukum Islam gitu ya. Jadi eh, instrumen keuangan Islam itu apa ya? Sukuk ya, obligasi syariah yang berbasis aset ya, biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Kemudian basis akadnya juga bisa ijaroh, mudarobah atau musyarakah. Keuntungan berasal dari hasil aset yang dibiayai, jadi bukan bunga ya. Kemudian saham syariah, saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah berdasarkan daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK ya. Itu ada lengkap tuh kalau teman-teman pengen tahu saham syariah. Tapi umumnya saham khususnya gitu ya, saham ini adalah saham dari perusahaan yang aktivitasnya, produksinya tentu halal ya. Kemudian reksadana syariah ya, investasi kolektif yang dikelola manajer investasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi portofolio hanya berisi efek syariah seperti saham syariah, sukuk atau instrumen pasar uang syariah ya. Eh, Keunggulannya tentu investasi halal, transparan dan etis ya. Kemudian ini asuransi syariah. Nah, asuransi syariah atau takaful. Ya, barangkali teman-teman juga sudah pernah mendengar mengenai asuransi syariah ini ya. Jadi definisinya adalah sistem asuransi berbasis gotong royong atau tabaru yang bebas dari goror dan mesir ya. Jadi lebih detailnya ada asuransi syariah ini merupakan sistem perlindungan risiko yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dan berbagi risiko atau risk-sharing di antara para peserta ya, sesuai dengan prinsip syariah Islam. Tentu berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada profit. Asuransi syariah berlandaskan pada konsep solidaritas dan keberkahan tentunya ya. Jadi prinsip dasar asuransi syariah ini pertama tolong menolong atau ta'awun ya. Asuransi syariah didasarkan pada niat saling membantu di antara peserta untuk menghadapi risiko. Kemudian ada tabaru ya, dana kebajikan. Peserta menyisihkan sebagian kontribusinya sebagai dana kebajikan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dan tentu dalam asuransi ini terdapat yang tadi saya sebutkan larangan atas riba, goror atau maisir ya. Kemudian kehalalannya tentu dana hanya diinvestasikan pada sektor-sektor halal yang halal dan sesuai syariah. Jadi keunggulannya dana peserta digunakan untuk membantu peserta lain ya. Dan jenis asuransi syariah ini ada asuransi jiwa syariah ya, kemudian asuransi kesehatan syariah, asuransi umum syariah. Nah, ini yang paling akrab mungkin teman-teman dan di kampus juga ada kali ya koperasi syariah ya. Jadi koperasi syariah jadi lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat kecil atau ekosistem atau UMKM dengan prinsip syariah. Jadi lembaga keuangan berbasis syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. eh, jadi membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan cara yang halal tentunya ya. Fungsi utamanya ada Baitul Mal sama Baitul Tamwil menyalurkan pembiayaan syariah kepada anggota dan Baitul Mal adalah mengolah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Keunggulan memudahkan fungsi sosial dan eh, komersial. Nah, ini yang lagi trending nih ya sampai hari ini mengenai fintech syariah.
platform digital berbasis teknologi yang menyediakan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Jadi cara mudah untuk bertransaksi khususnya pembiayaan ya dengan fintech syariah ini ada yang peer-to-peer P2P lending syariah, platform pembiayaan dengan akad syariah dan juga crowdfunding syariah penggalangan dana untuk proyek halal ya. Keunggulannya sendiri akses mudah, transparan dan berbasis teknologi. Mungkin untuk fintech syariah ini teman-teman pernah dengar ya eh, perusahaannya mana saja gitu ya. Ini sebagai contoh apa ada yang namanya investi syariah ya yang lagi ramai kemarin ya peer to peer lending syariah eh, layanannya ada peer to peer lending syariah kemudian Amanah ya Amanah ini crowded funding syariah kemudian juga ada Alami ya peer to peer lending syariah kemudian Sharky ya pembiayaan konsumen berbasis syariah Duha Syariah Etis Indonesia udah banyak ya Capital Boost kemudian eh, ada financial technology berbasis pembayaran yang mudah ditutup ya, PayTrend tuh ya. Itu juga fintech syariah sebetulnya. Kemudian ada Kaswa ya, peer-to-peer lending syariah. Kemudian, nah ini pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah itu eh, yang apa? Yang kita akrab, ibu barangkali kalau kita dengar ibu bapak kita ketika butuh pendanaan cepat ya datangnya ke Pegadaian, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada eh, Pegadaian Syariah ya, jadi lembaga yang memberikan pinjaman berbasis syariah dengan jaminan barang ya. Jaminan barang tuh kalau di bank biasanya gadainya itu jaminannya adalah emas ya dan akad yang digunakan adalah akad rahen, ya, jaminan barang atas utang, kemudian ijaroh, biaya penitipan barang ya. Produk unggulannya Gadai Emas Syariah, cicil emas syariah ya. Nah, yang tentu yang paling diketahui sama teman-teman adalah Pegadaian ya, PT Pegadaian. Karena Pegadaian sekarang tidak hanya secara konvensional tapi dilayani juga secara syariah. Dan ada juga nih dana pensiun ya, dana pensiun syariah ya. Eh, dana pensiun syariah ini tentu program pensiunnya dikelola sesuai prinsip syariah untuk memberi manfaat keuangan di masa tua. Jadi insya Allah investasinya juga dilakukan di instrumen yang halal, tentu bebas dari unsur syariah ya. Kemudian contoh-contohnya kita yang paling jelas adalah muamalat ya. Ada namanya DPLK Syariah tuh yang punyanya muamalat ya. Dan kalau nggak salah juga ada beberapa perusahaan apa lembaga dana pensiun yang dikelola secara syariah saat ini. Jadi itu bisa teman-teman apa teman-teman manfaatkan ya DPLK Syariah, BSI, DPPK Syariah, eh, Mandiri banyak ya. Insya Allah ini akan memfasilitasi apabila kita memerlukan dana pensiun sebagai jaminan di hari tua nanti. Mungkin itu yang jadi yang materi yang bisa eh, saya sampaikan. Tentu akan lebih menarik seandainya kita bisa berdiskusi ya. Saya kembalikan ke Mbak Lintang, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Pramudia atas pemaparan materi yang sangat informatif. Untuk mendalami materi lebih lanjut, kami mengadakan sesi diskusi. Untuk Bapak Pram, apakah sesi Q&A ini bisa dilakukan sekarang atau setelah pemaparan kedua? Setelah Pak Iman aja ya, biar jadi nanti saling apa, saling melengkapi gitu ya.
Baik, boleh, Oke. Bapak. Ya, ini Baik, kebetulan Alhamdulillah Pak Iman juga sudah hadir. baik, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ya, em, selanjutnya kami masuk ke pemaparan sesi kedua. Saya akan memperkenalkan pembicaranya, yakni Bapak Misbahul Iman. Beliau ini adalah seorang praktisi berpengalaman di bidang perbankan syariah dengan perjalanan karir yang panjang dan prestasi yang sangat luar biasa. Saat ini beliau menjabat sebagai Vice President Grup Transformasi Corp Bank Jatim, dan beliau juga memiliki pengalaman lebih dari 2 dekade di berbagai provinsi, mulai dari pemimpin cabang syariah di Surabaya dan Kediri hingga kepala divisi di kantor pusat. Hari ini beliau akan membagikan wawasan tentang akuntansi syariah. Dengan hormat, kami persilakan Bapak Misbahul Iman untuk menyampaikan materinya. Monggo, Bapak. baik, terima kasih. Suara saya sudah jelas? Jelas ya suaranya. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Pak Pramudia Iskandar dan juga teman-teman semua yang hadir di forum webinar yang diselenggarakan oleh KDIKS Provinsi Jawa Timur dan juga seluruh eh, tamu yang hadir di sini dari tim KDKS dan juga para peserta webinar yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa mengikuti acara webinar pada pagi hari ini hingga nanti selesai. Semoga apa yang kita niatkan untuk kalau bahasa syariah kita ya tolabul ilmi gitu ya, jadi mencari ilmu, jadi belajar, menambah ilmu kita, wawasan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, soft skill kita dalam hal lembaga keuangan syariah. Yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Pramudia terkait dengan lembaga keuangan syariah. Namun tak lengkap dan barangkali lebih detail nanti saya juga akan membahas tentang akuntansi keuangan syariah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terus selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya dan sampai hari ini adanya lembaga keuangan syariah ini pun tidak lepas dari peran-peran beliau. Banyak hal yang sudah dicontohkan oleh beliau terkait dengan lembaga keuangan syariah ini, termasuk yang tidak kalah pentingnya bagaimana akuntansi syariah itu dimulai dan berkembang dan juga sekarang bisa diimplementasikan, diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah kita yang di tahun 92-an kita mulai adanya lembaga keuangan syariah yang itu mau nggak mau, suka nggak suka, maka harus dimunculkanlah, harus berubahlah sistem keuangan akuntansi yang tadinya hanya ada konvensional, maka harus ada yang syariah. Namun sebelumnya, mohon izin saya perkenalkan diri dulu terkait dengan kondisi apa data pribadi saya. Saya di saat ini saya di Bank Jatim ya khususnya dan di sebelumnya saya tidak pernah di Bank BTN, ya di BTN konvensional juga hijrah ke syariah tahun 2004. Karena sejak adanya unit usaha syariah di BTN, saya ikut bergabung dalam memulai mendirikan, memulai menata bagaimana unit usaha syariah di BTN berkembang sampai tahun 2012. Kemudian tahun 2012 itu saya hijrah ke Bank Jatim Syariah karena saya berharap ya tidak jauh-jauh kalau BTN itu nasional skupnya jadi harus bisa siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Namun dengan Bank Jatim karena saya orang Jawa Timur asli jadi saya pinginnya di Jawa Timur saja gitu dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap di Jawa Timur. Namun demikian saya juga beberapa sering juga diundang oleh teman-teman di kampus, di UIN, di Universitas Agama dan juga di UIN Surabaya dan Tulungagung. Berapa kali saya juga mengajarkan tentang tidak hanya akuntansi syariah, barangkali tentang lembaga keuangan syariah pun juga secara lengkap saya akan sampaikan. Baik Bapak Ibu dan peserta webinar yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Pram terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, saya kira tadi juga sudah jelas ya, detail bahwa yang namanya lembaga keuangan syariah dengan laporan keuangan syariahnya dengan akuntansi pembukuan syariahnya, maka hukum utamanya yaitu Al-Quran, Sunnah dan Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah ini syariah ini semua berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Dan juga
saat ini ya di Indonesia juga sudah berdiri lembaga-lembaga yang kompeten yang bisa menjadikan dasar kita dalam hal praktek keuangan lembaga keuangan syariah ya, di mana ini juga sudah diatur ya oleh lembaga-lembaga yang kompeten ya, di mana lembaga-lembaga ini tidak hanya di level nasional, tapi juga di level lokal juga sudah ada. Penting ya. Jadi kalau di lembaga global itu sudah ada beberapa lembaga-lembaga yang menaungi terhadap lembaga keuangan syariah ini, ya termasuk dalam hal akuntansi syariahnya itu juga sudah ada lembaga-lembaga baik di lembaga internasional bahkan sampai yang paling kecil ya kita di tingkat provinsi juga sudah ada komite ekonomi daerah ya, komite ekonomi daerah di komite daerah ekonomi syariah ya, KDIKS itu salah satunya bagaimana mendorong ya perkembangan lembaga keuangan syariah ini lebih cepat ya, lebih baik dan juga menjadi barometer secara nasional dan internasional apakah suatu negara itu perkembangan keuangan syariahnya lebih bagus atau tidak berkembang. Nah, ini bisa kita lihat ya beberapa kali isu-isu nasional terkait dengan skala global lembaga keuangan syariah ini, ada beberapa perkembangan ranking terkait dengan lembaga keuangan syariah ini. Seperti yang bisa kita lihat bahwa Indonesia ya, perkembangan ranking Indonesia di secara nasional itu dari sisi Global Muslim Travel Index-nya itu mengalami peningkatan ya. Yang tadinya 2021 itu hanya di ranking 4, sekarang di 2023 dan 2024 nantinya ini diharapkan sudah mencapai ranking 1. Namun beberapa indikator perkembangan ranking lembaga keuangan syariah ini juga ada yang naik, ada yang turun ya. Namun demikian harapan dari program pemerintah saat ini adalah bagaimana seluruh komponen barometer ya perkembangan ranking keuangan syariah kita ini terus meningkat ya. Ekonomi syariah kita terus meningkat, baik itu terkait halal food, kemudian ada mode fashion halal ya, kosmetik, farmasi, kemudian media dan rekreasi pariwisata itu juga diharapkan terus meningkat ranking kita. Kemudian kita juga ada infrastruktur ya ekonomi syariah kita ini terus juga berkembang ya dari tahun 2019 ke tahun 2003 itu untuk bank umum itu meskipun ada penurunan untuk busnya, namun secara volumenya meningkat. Kenapa ini ada penurunan dari jumlah 14 menjadi 13? Karena ada konsolidasi bank-bank bus yang tadinya kecil ya menggabung menjadi satu, yaitu busnya di bank BUMN yaitu BSI. Jadi dengan adanya BSI itu mengeliminir atau mengkonsolidasi dari 3 bank syariah yang lain, yaitu dari bank Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu, sehingga di sini jumlahnya turun untuk busnya. Kemudian untuk UUS-nya itu juga masih stabil, tidak ada pengurangan, masih tetap. Nah, ini ke depan bagaimana dengan regulasi baru? Maka UUS ini juga nanti yang sudah mencapai regulasi terkait dengan ketentuan aset bahwa di atas 50 triliun dia harus berdiri sendiri, tidak harus UUS, maka harus menjadi bank umum syariah. Jadi bisa nanti yang UUS ini berkurang tapi busnya bertambah. Kemudian untuk BPR tadi yang juga disampaikan Pak Pram sudah ada 172 BPR yang saat ini ada. Namun ini juga ada regulasi yang baru terkait dengan POJK bahwa nanti BPR pun juga harus berkonsolidasi memperkuat dirinya sendiri. Bagaimana BPR terutama yang BPR di bawah Pemda, yang BUMD atau yang Perseroda itu nanti juga berkonsolidasi menjadi di bawah BUMD lembaga keuangan yang di atasnya. Kemudian juga ada industri non-bank, baik itu multi finance ya, asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun itu juga terus mengalami peningkatan ya. Jadi untuk asuransi tadinya itu ada 62, sekarang turun 58. Kenapa? Ini juga ada konsolidasi ya. Jadi untuk asuransi juga ada konsolidasi, lembaga pembiayaan juga konsolidasi, dan untuk dana pensiun itu justru meningkat. Ada dari 6 menjadi 11. Kemudian pasar modal
ini juga semuanya mengalami peningkatan karena sekarang itu pasar modal syariah itu jauh lebih tinggi perkembangannya. Kenapa? Karena sangat menarik ya di dunia permodalan, dunia investasi ya itu sangat berkembang adanya lembaga-lembaga saham syariah, kemudian penerbitan sukuk dan penerbitan saham syariah. Kemudian ada keuangan syariah Islam yang lain, ya ini juga tidak kalah pentingnya. Sekarang lebih masif lagi adanya lembaga-lembaga filantropi zakat ya di tingkat ormas maupun di baik itu tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah, termasuk dengan wakaf uang atau wakaf tunai ya. Pemberdayaan wakaf ini juga di lembaga keuangan juga sangat masif. Kalau tidak didukung oleh regulasi. Nah, regulasi ini apa? Baik itu dari fatwa, undang-undang, PUJK, PBI, ya, Peraturan Bank Indonesia, dan pedoman sistem akuntansi keuangan syariah. Nah, PSAK ini, PSAK konvensional maupun syariah, terus berkembang karena menjawab terkait dengan perkembangan dari lembaga keuangan yang ada. Ya, yang tadinya tidak ada fintech, sekarang ada fintech. Ya, fintech yang tadinya konven, sekarang syariah juga sudah ada. Jadi semua berkembang begitu cepat ya, seiring perkembangan teknologi, seiring juga perubahan penambahan cara berpikir, cara berperilaku masyarakat kita untuk meningkatkan bagaimana kehidupan kita semakin mudah ya, semakin baik ya, semakin canggih, tapi juga tidak boleh lepas dari unsur-unsur kehalalan, unsur-unsur syariahnya. Maka fatwa Dewan Syariah ya terkait dengan beberapa hal teknis masalah-masalah keuangan ini tidak lepas juga diatur dalam PSAK atau SAK atau SAS ya, sistem akuntansi syariah. Nah, sistem akuntansi syariah itu sebenarnya tidak lepas dari adanya lembaga pendidikan. Ya, pendidikan ekonomi syariah kita baik di tingkat pendidikan menengah ya khususnya pendidikan tinggi itu juga sudah banyak ya melalui pertumbuhan, melalui perkembangan dan penambahan ya. Di mana nomenklatur program studi ini di S1 itu sekarang sudah ada 15 program studi. Nah, namun demikian dari 15 program studi ini baik itu yang negeri maupun yang swasta ya itu juga terus mengalami peningkatan dan ada penambahan perubahan dari program studi dan nomenklatur daripada pendidikan tinggi yang ada. Ya, ini tidak lepas dari pertumbuhan ya jumlah penduduk kita yang sebut sangat banyak dibandingkan dengan negara Islam yang lain ya seperti halnya Malaysia, Bahrain, Jordan, Arab Saudi ya di mana pendidikannya jumlahnya ya secara kuantitasnya masih sedikit karena di Indonesia jumlah penduduknya lebih banyak maka jumlah secara kuantitatifnya itu sangat besar penambahannya. Nah, di sini bisa kita lihat di nomor 12 bahwa untuk nomenklatur program akuntansi syariah ya untuk yang negeri itu baru ada 1. Kemudian yang swasta itu sudah ada 40. Nah, dari total swasta dan negeri itu baru ada 41 ya program pendidikan tinggi. Kalau yang lain ya kayak ekonomi Islam, kemudian ekonomi atau ekonomi syariah yang sekarang ada di seluruh UIN ya. Di UIN ini semuanya sudah ada program ekonomi Islam. Kemudian untuk yang universitas non UIN biasanya programnya adalah ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Kemudian juga ada perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini di UIN maupun di perguruan tinggi negeri yang lain itu juga sudah ada. Nah, kemudian ada manajemen perbankan syariah dan seterusnya. Dari beberapa nomenklatur program studi ini yang perlu diperkuat, salah satunya adalah bagaimana akuntansi syariahnya itu juga ada. Karena kalau di dalam Fakultas Ekonomi itu biasanya ada 3 ya program studi, yaitu ilmu ekonomi, akuntansi, dan juga manajemen. Nah, dari 3 program studi ini, saya kira yang di syariah juga harus diperkuat juga untuk yang akuntansi syariahnya. Baik, terkait dengan akuntansi syariah, ya SAS atau standar akuntansi syariah, itu secara prinsip ada hal-hal yang sudah diatur dalam SAK ya, standar akuntansi keuangan syariah. Nah, di dalam SAK, standar akuntansi syariah, yang diatur oleh IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, itu kalau teman-teman ingin belajar tentang akuntansi, itu bisa buka di websitenya IAI.
Nah, di PCTI itu banyak sekali menjelaskan, mengatur juga sebagai pedoman dari para praktisi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan syariah yang lain, bagaimana SAK itu mengatur tentang secara detail teknis ya, bagaimana akuntansi syariah itu dijalankan atau diimplementasikan dalam lembaga keuangan. Baik itu lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan makro seperti hanya perbankan ya, dan juga lembaga mikro seperti hanya lembaga keuangan mikro syariah, koperasi, BMT dan sebagainya. Maka itu semuanya tidak lepas dari standar akuntansi keuangan syariah, di mana basisnya adalah konsep-konsep secara umum, akuntansi secara umum, namun dari secara prinsipnya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang ada. Sehingga di situ akan ada pedoman ya, kerangka dasar penyusunan dan penyajilan laporan keuangan syariah atau KDPP LKS. Nah, ini adalah sebagai dasar dari standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian apa yang diatur dalam hal standar akuntansi keuangan syariah ini, sebagaimana juga tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Pak Pram tentang akad-akadnya, ya, karena akad itu menentukan pencatatan keuangan, ya, murabahah itu apa? Jual beli. Bagaimana pencatatan jual beli? Istisna itu apa? Adalah pembelian secara pesanan, ya, pesanan barang-barang yang bisa dibuat oleh manusia. Kemudian salam adalah akad pemesanan barang yang alami atau yang sudah tercipta oleh alam, oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dipesankan barang-barangnya. Ya, seperti barang-barang pertanian, ya, barang perkebunan itu akadnya salam. Kalau istisna itu barang yang dibuat oleh manusia seperti halnya buat bikin rumah, ya, bikin mobil, ya, itu barang-barang yang bisa dilakukan akad secara istisna. Kemudian juga ada akad mudhorobah, musyarakah, ya, berbagi hasil, ada ijaroh, ada sewa menyewa, kemudian ada tabaruk, ini ada akad untuk asuransi, ya, kemudian ada akad sukuk untuk investasi modal, permodalan atau crowdfunding tadi yang sebenarnya Trump. Juga yang tidak kalah pentingnya sekarang lagi tren adalah bagaimana zakat produktif, ya. Namun untuk zakat ini juga saat ini sudah ada lembaga khusus ya, yaitu dari Basarnas yang mengelola terkait dengan zakat dan fatwa juga terkait dengan regulasinya. Karena lembaga zakat semua menginduk kepada Basnas ya, Badan Zakat Pengelola Zakat secara nasional. Kemudian juga kalau benar juga ada wakaf. Nah, saat wakaf saat ini juga sudah ada undang-undangnya, yaitu dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengatur secara ketentuan bagaimana pencatatan dan seterusnya terkait dengan optimalisasi pemberdayaan dana wakaf. Kemudian di sini tadi ada WAAT juga. WAAT ini adalah land facility atau semacam fasilitas untuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada para calon-calon nasabahnya. Baik, untuk pengertian akuntansi, tadi saya kira juga sudah sekilas dijelaskan oleh Pak Pram bahwa yang namanya akuntansi itu bagaimana mengidentifikasi transaksi, kemudian dilakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, ya, sehingga muncullah menghasilkan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau kita sebagai individu. Jadi kalau ingin membuat keputusan yang akurat, maka kita harus punya pencatatan yang baik, ya. Kemudian secara syariah aturan yang adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia saat ini. Sehingga akuntansi syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, landasannya ya. Jadi kalau kita ini mengakui adanya akuntansi secara umum, maka akuntansi secara syariah itu landasannya adalah jadi yang saya sampaikan adalah Al-Quran dan juga hadis. Nah, Al-Qurannya apa di sini? Ini yang sebagaimana yang sudah tertera dalam surat Al-Baqarah ya, atau Quran surat kedua ayat 282. Nah, di sini kalau bunyinya lengkapnya panjang ya, dan 1 halaman lebih. Jadi kalau diambil sekilas kesimpulan daripada ini, yaitu di
baris pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuhu. Falyaktub bainakum katibun bil adl. Nah, ini salah satu kesimpulan daripada pentingnya ya, akuntansi dalam lembaga keuangan adalah faktubu, pencatatan. Ya, maka kalau kita melaksanakan akuntansi secara benar, maka dasarnya adalah surat Al-Baqarah 282 ini. Ya, sebentar ini laptop saya kayaknya mau habis baterainya, saya tak Baik, saya lanjut. Kemudian juga ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Ini juga berbunyi bahwa sesungguhnya Allah itu menyusun kamu menyampaikan amanat, ya, amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum ya di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, itu dengan seimbang, ya. Nah, ini kalau bisa baca di Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Jadi kita semua bisa melihat ya bahwa dasar dari pencatatan atau akuntansi syariah kita itu clear sudah diatur dalam Al-Quran. Demikian juga dengan surat An-Nisa, wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Syaratnya adil apa? Ada bukti, ada pencatatan dalam pengambilan keputusan, ada dasar yang kuat, ya, yaitu dalam hal bukti-bukti transaksi yang ada. Demikian juga di dalam hadis diterangkan bahwa mereka mengurangi takaran dan timbangan, maka mereka akan dikurangi juga rezekinya beberapa tahun dan akan mengalami kesempitan hidup dan akan lahir pemerintahan yang kejam. Jadi dalam hadis pun diterangkan bahwa kita juga diharapkan berlaku adil, berlaku seimbang, dan benar-benar teliti ya dalam melaksanakan transaksi. Kemudian juga kita dilarang untuk melakukan penipuan. Barang siapa menipu kami, ya menipu kami, ia bukan dari golongan kami. Ini hadis dari riwayat Muslim. Nah, tadi juga sudah disampaikan terkait tujuan akuntansi syariah untuk menentukan hak dan kewajiban ya para pihak, ya termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan inukumi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berdasar pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai bisnis Islami. Kemudian untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah supaya berjalan dengan seimbang, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah, dan juga untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Kemudian mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten, sehingga peningkatan kepatuhan dan kepercayaan pengguna laporan keuangan yang GCG atau Good Corporate Governance. Nah, apa itu perbedaan akuntansi syariah dan konvensional? Di sini ada berapa perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Di mana akuntansi syariah, dasar hukumnya adalah hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang tadi sudah kita pahami bersama. Kemudian, kalau di akuntansi konvensional, itu dasar hukumnya adalah hukum bisnis modern atau hukum pasar. Nah, yang kedua, akuntansi syariah, dasar tindakannya adalah keberadaan hukum Allah SWT, yaitu keagamaan dan spiritualitas. Sedangkan akuntansi konvensional, dasar tindakannya adalah rasionalisme dan ekonomi sekuler. Kemudian yang ketiga, akuntansi syariah, itu tujuannya adalah untuk keuntungan yang wajar atau yang falah, ya, yang adil, yang terbuka. Sedangkan akuntansi konvensional tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan atau profit oriented, ya, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Jadi yang namanya pengusaha atau perusahaan, ya, secara konvensional itu pasti adalah sesuai motivasinya adalah mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Tetapi kalau di syariah, akuntansi syariah itu bagaimana membukukan atau membuat tujuan akuntansi itu adalah keuntungan yang wajar. Nah, itu yang sangat membedakan antara konvensional dengan syariah. Kemudian akuntansi syariah yang lain adalah orientasinya adalah kemasyarakatan. Sedangkan akuntansi konvensional orientasinya adalah cenderung ke individu atau kepada pemilik atau pemilik modal saja. Sedangkan kalau akuntansi syariah orientasinya lebih ke masyarakatan karena tadi ada falahnya ya, ada keterbukaan dan kewajarannya dan juga menyeimbangkan ya. Sehingga ada akad mudharabah musyarakah yang terkenal yang menjadi acuan saat ini adalah berbagi hasil. Kemudian persamaannya antara akuntansi syariah dan konvensional, ya, kalau secara persamaan semua sama, yaitu prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi, ya, di mana jaminan itu pasti punya nilai ekonomis, ya, barang-barang kita, aset-aset kita itu punya nilai ekonomis. Jadi sama di syariah maupun di konvensional sama. Kemudian prinsip pensetahunan atau pencatatan dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan sebagaimana keuangan yang dibuat oleh masing-masing lembaga atau individu. Jadi laporan itu dibuat secara setahun atau periode-periode waktu tertentu. Kemudian prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan yang punya jangka waktu ya atau punya periode waktu atau punya tanggal kapan transaksi itu dilakukan. Kemudian prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang ya. Jadi barang yang ditransaksikan itu harus ada dan ada bukti transaksinya ya. Jadi pencatatan akuntansi itu harus ada bukti transaksi. Yang kelima adalah prinsip perbandingan dengan prinsip perbandingan income dan biaya sehingga di sini baik konvensional maupun syariah itu akan berhitung berapa biayanya, berapa pendapatannya. Nah, dari situlah akan diperoleh berapa keuntungannya. Jadi antara biaya dan income, ya pendapatan dan biaya, di situ akan menghasilkan nanti laporan keuangan laba ruginya. Kemudian ada prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan, di mana perusahaan ini atau kita semua itu bekerja, itu tidak hanya saat ini. Dalam bertransaksi itu tidak hanya satu kali, tapi diharapkan terus ya secara kontinu pencatatan pembukuan itu bisa berlaku selamanya ya, sampai mungkin sampai kita mati gitu ya, sampai perusahaan ditutup. Kemudian prinsip keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan dan validasi. Jadi persamaan antara syariah dan non-syariah dalam pembukuan akuntansi ini ada 7 prinsip yang sama-sama dilakukan. Namun perbedaannya tadi justru sebaliknya ada 4 ya perbedaan yang antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, di sini perkembangan transaksi akuntansi syariah ya itu sudah mengalami cukup peningkatan cukup pesat ya sejak adanya perbankan syariah. Karena sebelum adanya perbankan syariah, transaksi yang syariah itu belum detail mengatur ya terkait dengan akuntansinya. Nah, di India sendiri ya pertama kali didirikan namanya Bank Muamalat tahun 91 ya. Maka berkembanglah syariah pembukuan dan akuntansi syariah itu hingga tahun 98. Meskipun saat itu masih belum pesat ya. Namun sekarang itu juga cukup banyak ya regulasi atau ketentuan-ketentuan dengan akuntansi syariah. Nah, ini perkembangan akuntansi syariah yang sebagaimana dibuat oleh Pak Wiroso, salah satu ahli akuntansi syariah yang ini juga almarhum termasuk guru saya ini pada saat sering berkonsultasi bagaimana akuntansi syariah berkembang di Indonesia. Mungkin ini karena tokoh guru saya juga, mohon bantuan doanya kita bacakan suratul Fatihah, semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya karena beliau ini termasuk salah satu tokoh akuntansi syariah di Indonesia. Al-Hadiyiniyah Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Nah, menurut Pak Wiroso, periode akuntansi di Indonesia itu ada 3 ya. Di tahun 2002 atau mulai menyusun ya dengan adanya bank syariah di Indonesia. Kemudian beliau juga sudah membuat sejarah rangkuman daripada perkembangan PSAK. Nah, tahun 2002 kita mulai sebenarnya sebelumnya juga sudah mulai dirintis ya pernyataan standar akuntansi keuangan sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan secara umum. Ya meskipun tahun 92 itu sudah ada
bank syariah. Kemudian periode tahun 2002 sampai 2027, di mana sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank berdiri syariah, dan kantor cabang syariah, serta beberapa lembaga keuangan syariah yang mengikutinya, termasuk lembaga keuangan mikro, itu juga sudah mengacu kepada PSAK 59 ini. Kemudian periode tahun 2007 sampai sekarang, nah ini juga pentingnya, sangat masif sekali, dan sudah diakui oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, untuk dibuatlah Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang mana mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Dengan demikian saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK syariah, juga ada pernyataan standar akuntansi syariah. Jadi ada SAK dan PSAK-nya, kemudian konvergensi dari IFRS, SAK etap yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009, dan standar akuntansi pemerintahan. Jadi di pemerintahan pun ya secara akuntansi yang untuk mengakui ada transaksi-transaksi syariah, ya, karena ada beberapa lembaga pemerintahan yang tadinya mungkin pengelolanya itu tidak paham terkait dengan syariah, mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya harus mengembangkan ya akuntansi pemerintahnya itu, standar akuntansi pemerintah itu, dengan adanya PSAK 59. Nah, berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi syariah memiliki dua alasan utama, yaitu satu, tuntutan atas pelaksanaan syariah, yang kedua, adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Nah, ini periode saat ini ya, sampai dengan saat ini banyak sekali ya penyesuaian-penyesuaian, tidak hanya di lembaga perbankan, tapi di lembaga-lembaga swasta yang lain ya, yang mungkin tidak hanya perbankannya, bahkan lembaga keuangan, bahkan instansi-instansi, institusi-institusi ya, sekolahan, rumah sakit, semua sekarang harus ya mengacu pada standar akuntansi syariah yang ada. Nah, berikut ini adalah daftar ya PSAK yang sudah terbit ya sejak tahun 2002 ya, sejak jam perkembangan 2002, kemudian tahun 2007 itu ada kerangka dasar penyusunan KDBPLK tadi yang saya sampaikan. Kemudian efektifnya itu sejak tahun 2008, Januari 2008. Di sini juga mengatur ada PSAK 59 terkait akuntansi perbankan syariah, kemudian PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Ini revisi dari tahun 2016 ya, dari tahun 2016. Kemudian akuntansi murabaha, ini juga melakukan penyempurnaan dari di tahun 2016 ini. Kemudian ada PSAK 103, 104 dan seterusnya. Ini semuanya adalah akad-akad syariah ya, yang harus dilakukan pembukuannya menggunakan PSAK ini ya, sampai dengan ada PSAK zakat, PSAK wakaf, dan yang terakhir adalah PSAK 111 yaitu tentang akuntansi waat. Ya, ini land facility atau komitmen ya, fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada para calon nasabah. Nah, ini saya kira perkembangan PSAK tadi juga terangkum di tabel sebelumnya. Kemudian juga penerapan PSAK 59 ini baik untuk Bank Umum, BPRS, dan juga beberapa kantor cabang syariah ya yang ada di Indonesia. Kemudian PSAK syariah ini terapkan dalam penyelenggaraan KDBPLK tadi ya, di mana entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Jadi di anggaran dasar lembaga keuangan itu harus mencantumkan adanya akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baik itu perbankan, lembaga keuangan syariah non-bank, ya, seperti asuransi, lembaga pembiayaan, multifinance, dana pensiun, reksadana, koperasi, ya itu semua harus mencantumkan dalam anggaran dasarnya bahwa keuangan yang dibukukan adalah menggunakan standar akuntansi syariah. Lembaga lain yang diizin oleh peraturan perundangan yang berlaku, dan juga pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Nah, ini yang terakhir nih, pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah pun itu juga harus mengetahui, memahami terkait dengan PSAK syariah ini. Nah, bagaimana proses akuntansi syariah ya? Nah, ini ada dalam alurnya bukti pembukuan itu karena adanya transaksi ya, sebagaimana transaksi yang lazim dilakukan oleh siapapun ya, misalnya si A melakukan jual beli, kemudian jual belinya dengan tempo ya, nggak langsung lunas, maka bukti-bukti transaksi itu akan dilakukan jurnal pencatatan ya.
Pencatatan bagaimana? Dilakukan di dalam buku besar atau GL, General Ledger-nya. Kemudian dari GL ini akan muncullah laporan keuangan. Apa bentuk laporan keuangannya? Ada neraca, ya, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, laporan arus kas atau cash flow, dan catatan pelaporan keuangan. Kemudian setelah dilakukan di General Ledger, itu juga harus dilakukan di dalam buku besar pembantu atau SL, ya, short ledger. Short ledger ini sebenarnya kertas kerja dari General Ledger. Nah, kalau di lembaga-lembaga yang sudah profesional, yang sudah menggunakan pencatatan secara sistem, maka alur ini, transaksi ini, yang transaksi bukti-bukti transaksi yang berupa hard copy, maka dilakukan penjurnalan by system. Pencatatan by system ini akan menghasilkan GL yang juga secara sistem, kemudian muncullah laporan keuangan juga by system, dalam mana penyajiannya itu dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap, yang detail, ya. Di situ memuat juga terkait dengan laporan-laporan, ya, kalau di syariah nanti ada perbedaannya laporan keuangan syariah dan konvensional, mulai dari laporan neraca, laporan rugi laba, perubahan modal dan seterusnya, sampai laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, nanti ada yang membedakan di box yang ketiga ini, di mana perbedaan laporan konvensional dengan syariah di sini adalah laporan perubahan dana investasi syarikat, kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan juga adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, ini salah satu contoh alur, ya, alur dari operasional lembaga keuangan syariah atau khususnya ini di perbankan, tadi yang juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Pram. Nanti ujung-ujungnya adalah dari bagaimana transaksi itu bisa menghasilkan keuntungan, ya. Kemudian bagaimana keuntungan itu dicatat dalam bentuk laporan laba rugi, ya, dan juga bagaimana seluruh transaksi itu dicatat dalam bentuk neraca yang bisa ditampilkan secara akuntabel, secara bertanggung jawab, ya, bisa transparan dan juga adil, ya, sehingga semua sama-sama tahu bahwa bagi hasil yang diterima oleh lembaga keuangan itu berapa, bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah itu berapa, dan secara prinsip itu sudah dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan syariah. Jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi nasabah bank, itu pasti tiap bulan di masing-masing counterbank itu akan tercantum berapa bagi hasil yang diberikan atau yang diterima di bulan kemarin, ya, yang itu adalah sebagai acuan dasar dari perhitungan bagi hasil atau perolehan pendapatan untuk bulan berikutnya. Nah, itulah nanti adalah laporan laba rugi baik untuk lembaga keuangan itu sendiri maupun pendapatan yang diterima oleh para nasabahnya. Nah, bagaimana kerangka dasar pada akuntansi? Tadi juga sudah saya singgung di depan. Kemudian bagaimana akuntansi syariah, ya, itu tadi didasari oleh adanya PSAK, di mana PSAK 59 itu mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, ya, pengungkapan penyajian akad-akad syariah, mudharabah, musyarakah, murabahah, tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Bahkan juga ada IMBT, ya, IMB, Ijarah Muhtahiyah Bitamlik, kemudian ada Wadiyah, ada Qot, ada Sorf, ada kiat berbasis imbalan. Kemudian PSA yang tidak bertentangan dengan syariah, semuanya juga mengatur, ya, tentang akuntansi yang berbasis konvensional. Nah, apabila ini tidak bertentangan dengan syariah, maka PSAK itu juga tetap dipakai oleh lembaga keuangan syariah. Termasuk PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, ini berlaku konven dan juga syariah. PSAK 2, laporan arus kas, ini juga berlaku di konvensional dan syariah. Termasuk PSAK 31 tadi. Saya kira ini karakteristik saja. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana pencatatan, ya, terkait dengan akuntansi. Nah, ini perbedaan laporan keuangan, ya, antara bank konvensional dan bank syariah atau lembaga keuangan konvensional dan syariah. Jadi kalau di konvensional itu ada 5 yang ada di laporan keuangannya, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau permodalan, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan bank konvensional atau lembaga konvensional itu hanya ada 5 ini. Namun di syariah, selain 5 ini, ada tambahan lagi, yaitu laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber penggunaan dana ZIS, yaitu zakat, infak, sedekah. Jadi pasti ini harus ada di dalam laporan keuangannya bank syariah atau lembaga keuangan syariah, itu harus ada laporan
sumber dan penggunaan dana ZIS-nya. Kemudian juga ada laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Nah, sekarang sedang berkembang juga terkait dengan adanya wakaf. Nah, apakah bank atau lembaga keuangan itu boleh sebagai nadir, sebagai penerima wakaf? Belum. Saat ini bank belum sebagai nadir, tapi bank sebagai pengelola atau penerima dana wakafnya. Jadi hanya penerima dananya atau di rekeningnya para nadir. Nadirnya buka rekening di bank atau di lembaga keuangan. Nah, nadir nanti yang harus menyalurkan. Sehingga dalam laporan keuangan yang ada sekarang belum menyantumkan ZIS dan wakaf, belum, masih ZIS saja. Nah, ini sekarang lagi dibuat pengembangan ya. Nanti karena ada untuk cash link wakaf deposit ya untuk lembaga keuangan perbankan saat ini sedang digodok oleh OJK bagaimana nanti apakah bank itu bisa dijadikan sebagai nadir, ditunjuk sebagai nadir, pengelola wakaf dan juga bisa menyalurkan dana wakafnya. Nah, ini masih dalam kajian oleh Badan Wakaf Indonesia maupun dari regulasi perbankan atau regulasi lembaga keuangan ini OJK. Kemudian laporan keuangan tadi juga sudah kami sampaikan di depan ya beberapa prinsip bahwa laporan keuangan syariah itu akan melaporkan laporan posisi keuangannya, laporan laba-labanya, laporan ekuitasnya, kemudian laporan investasi terikat. Nah, investasi terikat ini yang juga tidak ada di konvensional. Apa investasi terikat? Yaitu akad mudhoroba muqayyada. Jadi apabila ada nasabah itu ingin bekerja sama dengan nasabah lain yang mempunyai usaha, jadi yang punya dana dan yang punya usaha bertemu, maka bank sebagai lembaga intermediasinya akan mencatatkan laporan perubahan investasi terikatnya ini dalam bentuk laporan khusus ya, laporan keuangan khusus. Kalau yang berikutnya adalah laporan ZIS dan laporan sumber dana Qard ya. Qard itu adalah dana sosial dari hasil-hasil yang non halal biasanya ya, dari pendapatan non halal itu nanti akan disalurkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya untuk sosial. Kemudian bagaimana neracanya di bank syariah? Jadi kalau di bank syariah itu secara neraca umum ada aktiva, ada pasiva. Ya, di aktiva itu sama, ada kas, penempatan bank, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek ya. Nah, yang tidak ada di konvensional itu adalah piutang yang dalam bentuk akad murobaha, salam, istisna. Ya, kalau di konvensional biasanya ini kredit bunyinya atau kredit yang disalurkan. Nah, kalau di syariah adalah piutang. Kemudian ada pembiayaan mudhoroba, pembiayaan musyarakah, persediaan aktiva untuk dijual kembali, aktiva yang diperoleh untuk ijarah, dan aktiva istisna dalam penyelesaian. Apa ini istilah penyelesaian? Karena istisna itu adalah pesanan, sehingga kalau apabila belum selesai 100%, maka pencatatannya di sini ada istisna dalam penyelesaian. Kemudian kalau di konvensional dan syariah sama, jadi yang hitam ini adalah di konven dan syariah ada, ya, jadi penyertaan tetap akumulasi manusia dan aktiva lainnya, ini di konven maupun di syariah sama, bacanya akan muncul yang hitam ini. Kemudian yang di syariah bedanya yang merah. Dari sisi kewajiban itu sama, ya, cuman yang di syariah ini ada kewajiban hutang zakat, hutang pajak, ya. Kemudian ada simpanannya itu gironya akad wadiah ya atau tabungan yang akad wadiah. Kemudian ada kewajiban lain ya itu hutang salam, hutang istisna. Jadi apabila salam itu belum selesai 100%, maka harus dicatat dalam bentuk kewajiban hutang salam. Demikian juga untuk akad istisna atau barang yang belum selesai, maka itu dicatat dalam hutang istisna. Kemudian ada kewajiban kepada yang lain, pembiayaan yang diterima, dan seterusnya. Kemudian ada investasi tidak terikat. Ya, di sini ada ITT ya, itu bukan bank, dalam bentuk tabungan dan deposito mudhoroba. Kemudian ada tabungan dan deposito juga akad mudhoroba. Itu untuk investasi tidak terikat. Demikian juga untuk permodalan, sama pencatatannya ada di sisi pasiva. Jadi ada modal setor, ada tambahan modal setor, ada saldo laba rugi. Jadi ini bank ini menjadi acuan untuk lembaga keuangan lain dalam menentukan menyusun neraca dan rugi labanya. Nah, bagaimana nanti rugi laba? Maaf, ini yang konvensional ya. Jadi kalau di konvensional tadi yang juga sudah sekilas saya sebutkan bahwa
kas sama giro pada Bank Indonesia. Kemudian di sini ada kredit, ya, kredit, kemudian ada penyertaan saham. Penyertaan saham ini pun di syariah juga bisa dilakukan. Kemudian kalau di sisi pasifannya, ya, ada kewajibannya, ada kewajiban-kewajiban yang muncul dari sisi bank konvensional. Kemudian juga ada ekuitas, ya, permodalan dan tambahan modal serta saldo laba ruginya. Nah, di laporan laba rugi itu mencerminkan bagaimana pendapatan operasional utamanya, kemudian ada hak pihak ketiga atas investasi tidak terikatnya, yaitu nanti akan dikurangi. Maka pendapatan bank, ya, pendapatan bank sebagai hak mudorib dan juga ada pendapatan operasional lainnya. Kemudian di sini muncullah dari hasil 1, 2 yang kemudian dikurangi, kemudian ada pendapatan lain, kemudian dikurangi yang 5 yaitu beban bank. Maka di sini akan muncul laba dari atau rugi dari bank itu sendiri. Nah, investasi tidak terikat itu, ya ITT itu adalah bukan sebagai beban bank syariah, namun merupakan alokasi pendapatan bank syariah. Jadi nanti kalau sudah masuk, ya, investasi itu memberikan hasil atau margin atau dividen keuntungan, maka itu dicatat, ya, sebagai bukan sebagai beban bank syariah, namun merupakan alokasi pendapatan yang akan diterima atau yang pendapatan yang diterima oleh bank atau lembaga keuangan. Nah, di laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi perbankan syariah dengan konvensional bedanya di mana? Nah, di sini pendapatan operasi utamanya kalau syariah itu ada jual beli, akad murabahah, salam dan seterusnya, kemudian ada akad ijaroh untuk dari sewa, kemudian ada akad pendapatan dari bagi hasil atau akad mudharabah dan musyarakah, kemudian ada pendapatan operasional utama lainnya. Nah, kalau di konvensional itu ada pendapatan bunga, pendapatan komisi atau fee, ya. Kemudian ada pendapatan provisi dan komisi, ada keuntungan atau kerugian seterusnya. Nah, itu bedanya dari sisi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Nah, di sisi bank syariah itu pendapatan operasinya itu atau penerimaan yang diterima itu ada pendapatan non operasi yaitu beban non operasi dan zakat, ya. Jadi ada pendapatan dan bebannya itu kalau di syariah itu juga ada zakatnya, ya. Jadi zakat itu dalam posisi di laporan keuangan laba rugi di bank syariah itu akan muncul zakat. Kalau di konvensional tidak ada, ya, sehingga untuk seluruh lembaga keuangan, ya, ini ada yang harus diluruskan sekarang itu ada berapa lembaga filantropi, ya, buka rekening zakat di bank konvensional itu secara regulasinya sudah salah. Jadi kalau ada lembaga filantropi buka rekening zakat di konvensional itu harusnya tidak dibenarkan, ya. Cuman alasan sekarang masih selalu darurat karena misalnya di kota Bawean atau Kangean belum ada bank syariah, maka bukalah konvensional dulu. Padahal kalau sekarang lembaga-lembaga keuangan perbankan itu tidak hanya membuka di kota-kota besar, tapi juga sudah menggunakan jaringan fasilitas dari bank konvensionalnya untuk menjadi kantor layanan syariah atau dual banking leveraging modelnya sudah berjalan. Sehingga beberapa lembaga-lembaga zakat, lembaga wakaf itu harusnya sudah buka tidak di konvensional rekeningnya, tapi harusnya sudah berpindah atau hijrah ke bank syariah. Jadi kalau masih ada yang konvensional harusnya dimualafkan gitu, ya, dihijrahkan dari konvensional ke syariah. Baik, ini transaksinya. Nah, penggunaan informasi akuntansi itu digunakan untuk siapa sih? Yang jelas kan digunakan untuk lembaga keuangan itu sendiri, ya. Lembaga keuangan sebagai memberi fasilitas pembiayaan atau kredit, maka laporan keuangan itu adalah sebagai penggunanya adalah bank itu sendiri atau lembaga keuangan sendiri. Kemudian ada shareholder, yaitu para pemilik modal atau ini. Kemudian ada pemerintah, ya, government, baik itu regulator BI, kemudian lembaga perpajakan, departemen keuangan, kemudian ada manajemen, dalam ini pengelola atau manajemen sebagai pemilik perusahaan, ya, atau pengelola perusahaan, kemudian juga para nasabah dan juga para karyawannya. Jadi informasi akuntansi itu digunakan oleh 6 kelompok ini, ya. Jadi kalau akuntansinya bagus maka akan memuaskan para stakeholder, ya, para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap informasi akuntansi ini. Saya kira ini kalau jurnal secara umum, ya, ada debit, ada kredit, ya. Demikian juga di
aktiva dan juga di pasifanya ya. Itu ada debit, ada kredit di penjurnalnya. Saya kira secara umum kalau yang pernah belajar akuntansi akan paham ini. Tapi kalau yang belum pernah akuntansi gimana? Yang jelas kalau debit ya itu untuk lembaga keuangan itu posisi positif, kalau kredit itu posisi negatif. Berbeda dengan untuk lembaga non jasa. Kalau lembaga non jasa itu sebaliknya. Debit itu minus, kredit itu positif. Itu kalau di lembaga keuangan. Nah, tadi neraca bank syariah sekilas juga sudah saya singgung di depan, tidak ada perbedaan ya. Nah, bagaimana untuk melakukan pembukuannya? Nah, ini tadi yang mengenai debit kredit tadi ya yang ingin perlu difahami bahwa untuk akad wadiah, nah, apabila ada setoran tunai, maka akan dilakukan debit kas sebesar transaksi misalnya 1 juta. Ya, lawannya apa? Kreditnya digiro, ya, digiro atau tabungan. Sudah menggunakan sistem, maka pembukuan ini sudah otomatis ya. Jadi di teller atau di para pelaku transaksi ya, di accountingnya, apabila accounting itu melakukan pembukuan jurnal transaksinya, maka apabila ada akad wadiah, akadnya seperti ini. Ada setoran tunainya, di kas ya, debit kas, kemudian kreditnya ada di giro. Jadi ini akan berlaku terbalik apabila di dalam pembukuan perdagangan umum ya. Kalau di lembaga keuangan seperti ini. Kemudian akad mudharabah ada tabungan ya, tabungan itu akadnya seperti ini. Nanti ini bisa di-share oleh KDIKS ke teman-teman peserta. Saya kira itu dari saya secara sekilas tentang akuntansi keuangan syariah ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, sharing bagi teman-teman sekalian supaya paling tidak paham apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikembangkan untuk akuntansi perbankan atau lembaga keuangan syariah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Iman atas pemaparannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.